Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini adalah hari kedua di minggu ini. Dan hari kedua di bulan Februari ya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan. Saya share firman Tuhannya, ini sangat sering kita dengar. Ini lanjutan dari lagu kita yang tadi ya. Roma 12 ayat 2, saya bacakan untuk kita. Ini saya ambil dari terjemahan lain ya. Jadi ini di ayat saya tunjukkan. Ini adalah selebir gitu, atau sebenarnya banyak juga ini terjemahan lain. Kalau bahasa Indonesia yang terjemahan baru, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tapi terjemahan lain berkata begini, jangan hidup seperti orang-orang zaman sekarang ini, melainkan berubahlah berdasarkan pembaruan pikiranmu. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui dengan pasti manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, kepadanya, dan yang sempurna. Ya, saudaraku, bagi anak Tuhan, sebenarnya kunci keberhasilan adalah bagaimana kita dengan pasti mengenal kehendak Allah, mengetahui kehendak Allah. Dalam situasi apapun, dalam keadaan yang sulit sekalipun, gitu ya, keadaan yang sulit sekalipun, kalau kita tahu kehendak Allah, maka tidak ada yang perlu ditakutkan, dikhawatirkan. Ya, ketika misalnya bangsa Israel, saudaraku, dibawa ke padang gurun, mereka selalu bersungut-sungut, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi Tuhan terus sebenarnya menegaskan mereka ada di dalam kontrol Tuhan. Ya, ketika mereka dihadapkan dengan persoalan yang pelik, ya, mereka takut luar biasa, tetapi sebenarnya Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Bahkan suatu saat laut pun bisa terbelah untuk mereka bisa lanjutkan perjalanan. Ya, jadi penting sekali mengetahui kehendak Allah dengan pasti di situasi-situasi yang sukar sekalipun. Ya, bukan sukar sekalipun, yang justru makin sukar, di situ kita harus tahu dengan pasti kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu ternyata kita tahu dengan pasti kalau pola pikir kita berubah. Kita mengubah pikiran kita tidak sama katanya dengan manusia zaman ini, dengan orang-orang kebanyakan. Kita harus mengubah pikiran, pembaruan, kita harus mengalami pembaruan pikiran supaya kita bisa melihat kehendak Allah itu. Nah, saudaraku, kalau kita lihat misalnya sekarang di situasi yang sulit ini, semua orang akan berkata ini situasinya sulit sehingga waduh, isinya semua negatif, saudaraku. Sehingga isinya negatif. Semua akan berkata kapanlah pandemi ini berakhir, kapanlah kesulitan ini berakhir, kapanlah persoalan ini berakhir. Nah, sangat jarang kita melihat misalnya banyak orang akan berkata, tuh apa yang sebenarnya yang harus kita kerjakan, apa yang sebenarnya yang Tuhan mau, apa yang sebenarnya sedang terjadi ini sehingga membuat dia tenang, jarang. Nah, tetapi yang Tuhan mau melalui kebenaran firman Tuhan ini,
mari kita tidak sama dengan dunia ini, katanya, berubah pikirannya. Nah, jadi jangan mau ya terus dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran kita, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ya, diubahlah pikirannya. Ubah pola pikirnya. Kenapa, Saudaraku? Pikiran dunia ini, ya, karena pikiran dunia ini banyak dikuasai oleh si jahat, pikirannya seringkali sudah sesuai dengan pikiran si jahat, ya, yang negatif, yang seperti tidak ada harapan. Padahal kalau di dalam Tuhan selalu dia berkata bahwa masa depan sungguh ada. Ya, aku adalah gembalamu, engkau pasti cukup. Aku tempat perlindunganmu. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, isilah pikiran-pikiran kita itu dengan pikiran-pikiran firman Tuhan, pikiran-pikiran Kristus. Saudaraku, pada waktu saya masih COVID itu, saudaraku ya, pikiran saya jalan-jalan, saudaraku. Jalan. Lalu waktu saya tanya dokternya, dok saya nggak bisa tidur, pikirannya jalan terus gitu. Nah, dia khawatir gejala saya oleh COVID itu sampai kepada halusinasi. Karena memang saya waktu itu sampaikan, yang saya pikirkan bukan apa yang saya takutkan, bukan. Tetapi ada kejadian lain gitu di dalam pikiran saya itu. Saya kadang lihat ada demo, ada rame orang gitu. Lalu saya jadi ingin bertindak, wah saya lari saja nanti saya celaka gitu. Ya. Padahal nggak ada kan, saya nggak ada rasa takut, saya nggak ada pikiran apa hubungan saya dengan pilkada, dengan demo-demo gitu. Saya kadang liatin ada orang menjarah gitu. Waduh, lalu saya pikir-pikir gitu, waduh nasabah saya bagaimana ya gitu. Unik. Jadi waktu saya sampaikan itu kepada dokter, saudaraku, dia langsung bilang tawarkan saya, dia menawarkan saya, Pak saya kasih obat penenang ya, gitu supaya bisa tidur. Nanti saya rujuk Bapak ke dokter syaraf ya gitu. Wah, saya tanya, lu kenapa dok? Nah dia ceritakan salah satu gejala terbaru COVID ini adalah halusinasi. Wah, nggak usah dok, nggak usah. Terima kasih dok, saya bilang gitu. Lalu saya pikir, setiap kali pikiran saya mau terbawa arus itu, saya buka HP saya, putar firman Tuhan audio. Jadi saya nggak perlu baca, saya dengarin aja. Nah, kalau masih kadang terbawa lagi pikiran, nggak dengar lagi, saya ulangi firman Tuhan, apa yang saya ingat, yang saya hafal, saya apakan gitu. Jadi saya konsentrasi, jadi saya alihkan pikiran saya. Dan saya percaya karena pikirannya saya alih-alihkan, saudaraku. Wah, saya melihat pekerjaan Tuhan, mukjizat Tuhan. Jadi pikiran itu jadi hilang. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, melalui renungan kita pagi hari ini, jangan biarkan engkau larut dengan masalahmu. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif itu ya menguasai pikiranmu sehingga engkau takut, khawatir gitu. Tetapi mari isi ya pikiran-pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kita sering sampaikan ya, pikiran yang positif, pikiran yang baik, pikiran yang disebut kebajikan. Percayai kebenaran firman Tuhan, lalu bertindaklah sesuai dengan, karena pikiran kita itu akhirnya apa yang kita pikirkan, katanya itu yang akan kita perkatakan, dan apa yang kita perkatakan itu yang akan kita lakukan. Nah, kalau itu yang terjadi, saudaraku, saya percaya kita akan melihat kehendak Allah itu menjadi nyata. Kita akan mengerti, oh ini loh yang Tuhan kehendaki. Oh ini loh yang Tuhan mau.
Oh, ini loh yang Tuhan mau terjadi sehingga ini kita alami. Memang kadang sulit sekali memahami kehendak Allah. Tetapi ketika kita mengubah pikiran kita ya sesuai dengan pikiran yang benar, pikiran Kristus, ya maka kita akan melihat Bapak Ibu kehendak Allah menjadi nyata. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita tahu beda yang baik dengan yang berkenan dan yang sempurna. Tuhan memberkati, nikmati saudaraku, pahami kehendak Allah di situasi yang sulit ini, maka engkau akan melihat jalan keluar, engkau melihat bagaimana engkau bisa berjalan di atas semua kesulitan yang ada. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan, engkau akan disertainya dengan mukjizat demi mukjizat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara.